Putri Kacamayang. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di tepi Sungai Siak berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Gazib. Kerajaan ini sangat terkenal karena mempunyai seorang panglima yang gagah perkasa dan disegani. Panglima Gimpam namanya. Selama ia menjadi panglima di kerajaan Gazib, tiada satupun kerajaan lain yang dapat menaklukkannya. Selain itu, kerajaan Gazib juga mempunyai seorang putri yang kecantikannya sudah masyhur sampai ke berbagai negeri. Putri Kacamayang namanya. Meskipun demikian, tak seorang raja pun yang berani meminangnya. Mereka merasa segan meminang sang putri karena Raja Gazib terkenal mempunyai panglima Gimpam yang gagah berani itu. Pada suatu hari, Raja Aceh memberanikan dirinya meminang Putri Kacamayang. Ia pun mengutus dua orang panglimanya untuk menyampaikan maksud pinangannya kepada Raja Gazib. Sesampainya di hadapan Raja Gazib, kedua panglima itu kemudian menyampaikan maksud kedatangan mereka. Ampun Baginda, kami adalah utusan dari Raja Aceh. Maksud kedatangan kami adalah untuk menyampaikan pinangan raja kami. Lapor seorang utusan. Benar, Baginda. Raja kami bermaksud untuk meminang putri Baginda yang bernama Putri Kacang Mayang. Tambah utusan yang satunya. Maaf utusanku, putriku belum bersedia untuk menikah. Sampaikan permohonan maaf kami kepada raja kalian. Jawab Raja Gazib dengan penuh wibawa. Mendengar jawaban itu, kedua utusan tersebut bergegas kembali ke Aceh dengan perasaan kesal dan kecewa. Di hadapan Raja Aceh, kedua utusan itu melaporkan tentang penolakan Raja Gazib. Raja Aceh sangat kecewa dan merasa terhina mendengar laporan itu. Ia sangat marah dan berniat untuk menyerang kerajaan Gazib. Sementara itu, Raja Gazib telah mempersiapkan pasukan perang kerajaan untuk menghadapi serangan yang mungkin terjadi, karena ia sangat mengenal sifat Raja Aceh yang angkuh itu. Panglima Gimpam memimpin penjagaan di Kuala Gazib, yaitu daerah di sekitar Sungai Siak. Rupanya segala persiapan kerajaan Gazib diketahui oleh kerajaan Aceh. Melalui seorang mata-matanya, Raja Aceh mengetahui Panglima Gimpam yang gagah perkasa itu berada di Kuala Gazib. Oleh sebab itu, Raja Aceh dan pasukannya mencari jalan lain untuk masuk ke negeri Gazib. Maka dibujuknya lah seorang penduduk Gazib menjadi penunjuk jalan. Karena diancam, pada akhirnya pemuda tersebut memberikan petunjuk jalan menuju ke arah Gazib. Berkat petunjuk pemuda tersebut, rombongan Raja Aceh berhasil menyusup ke istana dan menculik Putri Kacamayang. Panglima Gimpam yang mendapat laporan mengenai hal tersebut segera menuju ke Aceh. Berkat kesaktiannya, tak berapa lama dia akhirnya sampai di kerajaan Aceh dan melenyapkan semua penjaga yang menghalanginya. Raja Aceh yang mengetahui hal tersebut mengakui kesaktian Panglima Gimpam dan menyerahkan kembali Putri Kacamayang. Panglima Gimpam pun segera membawa Putri Kacamayang ke kerajaan Gazib. Namun dalam perjalanan, Putri Kacamayang tidak sanggup untuk menahan sakit yang dideritanya. Akhirnya Putri Kacamayang menghembuskan nafas terakhirnya sebelum sampai ke istana. Seluruh kerajaan sangat sedih akan kematian putri mahkota mereka. Putri Kacamayang pun dimakamkan. Raja Gazib merasa sangat sedih dan kesepian karena kehilangan putrinya. Ia pun pergi meninggalkan istana dan pergi ke Gunung Ledang. Kerajaan diambil alih oleh Panglima Gimpam. Namun, karena tak berapa lama Panglima Gimpam pergi meninggalkan istana atas kehendaknya sendiri, karena ia tak ingin bersenang-senang di atas kesedihan kerajaan. Panglima Gimpam membuat sebuah perkampungan baru yang dinamakan Pekanbaru. Hingga kini, nama itu dipakai untuk menyebut nama ibu kota Provinsi Riau, yaitu Kota Pekanbaru. Sementara,
Makam Panglima Gimpam masih dapat kita saksikan di Hulu Sail, sekitar 20 km dari kota Pekanbaru.